Ada satu konten yang benar-benar foto aku pakai baju dinas, terus aku kenalin diriku bahwa nama Thomas, pekerjaan supir Thomas, viral boom waktu itu. Kalau kita mau posting apapun itu benar-benar mikir ke depannya nih, maksudnya kayak bakal berpengaruh nggak ya ke perusahaan gue gitu. Terus akhirnya juga kita sekarang kalau mau post apapun perihal politik atau isu-isu yang ada benar-benar harus review dulu atau izin sama korkomnya seperti itu. Memang mau nggak mau kita kan ngebawa nama perusahaan gitu loh. Karena kan udah banyak kejadian juga lah ya, kayak beberapa mereka semenjak kayak semua orang dikit-dikit upload apa sosmed juga sensitif kadang banget sensitif ya kan, kalau kita nggak hati-hati bisa jadi bumerang juga gitu kan kita kan ya, dan perusahaan juga gitu kan. Aku sih yang paling penting komunikasi skill ya, itu penting kalau untuk influencer karena komunikasi itu kayak kita juga mau bertanya, nggak malu bertanya lah gitu, mau tahu gimana sih cara-caranya gitu segala macam. Terus untuk buat narasi juga kan kita juga perlu untuk komunikasi ya. Menurut aku sih komunikasi penting ya. Yang penting mah percaya diri Kak. Pede aja, yang penting maju, kita harus ngelakuin first step lah istilahnya. Kontenmu sampai Sumatera nih, terus ada teman dari yang kerja di luar negeri juga FVP juga nyampe lah Kak istilahnya. Jadi ngerasa wah power itu ya sosial media ya. Terus gitu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Duni Restu Ahnita di Rain Podcast persembahan PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Nah di podcast kali ini kita agak beda nih, nggak di studio Indonesia Re ya, dan bintang tamunya juga cukup beda nih. Buat saya sih agak spesial ya, ketemu teman-teman baru yang cukup wah gitu. Mungkin kita udah kedatangan 2 lagi, bukan 1. Mungkin langsung kita sambut aja 2 teman-teman kita. Halo. Hai, halo. Oke, selamat datang Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Siap Kak. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol ke depan ya, kita kenalan diri dulu kali ya biar makin kenal, makin akrab. Dari ladies first dulu mungkin silakan Mbak. Halo, saya Dika, saya bekerja di PT Wijaya Karya Persero Tbk, salah satu BUMN karya. Dan saya berperan di bagian protokoler. Di luar pekerjaan juga saya aktif membuat konten. Oke lanjut silakan Mas. Lanjut, oke. Perkenalkan, namaku Thomas Putra Alfianto, biasa dipanggil Thomas atau istilahnya Thomas Supir Thomas, karena saya bekerja di PT Kereta Api Indonesia sebagai seorang masinis. Oh, keren. Ada masinis dan Mbaknya protokoler di Wijaya Karya. Nah mungkin ya ada irisannya ya dari kita bertiga sih ya sebenarnya. Tapi sama-sama dari perusahaan yang kita bilang ya badan usaha milik negara lah ya, BUMN. Nah cuma nih spesialnya nih kenapa nih kita ajak Mbak Dika sama Mas Thomas ini, karena nih beliau-beliau ini ternyata tadi udah sempat follow-followan juga sih. Aduh, langsung ya Kak, terus kayak langsung. agak, wow, ada centang biru nggak ya? Wah, kayak banyak banget followersnya. Nah ternyata nih Mbak Cantik dan Mas Ganteng ini tuh adalah influencer ya Mbak ya. Mas bisa ya. dibilang. Nah, Bisa bisa dibilang juga kita ada namanya influencer BUMN ya. Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya soal influencer BUMN itu apa, gimana, mungkin aku pengen tanya dulu sih satu-satu kali ya biar nanya ceritanya. Boleh. Mungkin dari Mbak Dika dulu nih. Mbak sebelum ini apakah emang udah influencer nih, dari kapan nih maksudnya mulai tertarik atau kayak jadi konten kreator lah ya, maksudnya jadi mulai sering upload konten, terus udah followersnya udah banyak banget kan dilihat. Nah sejak kapan dan gimana awalnya gitu sebelum jadi BUMN influencer? Oh, influencer BUMN. Jadi sebelum jadi influencer BUMN itu memang aku udah aktif ya di sosial media, bikin konten. Awalnya sih konten-konten tentang outfit, OOTD lah gitu. Terus ketika aku masuk BUMN dan Sorry Mbak, kapan tuh? Apa dari udah masuk kerja sekitar atau dari kuliah atau 2013 lah aku mulai aktif. Jauh banget dari Oke, lumayan itu ya, 10 tahun. awalnya aku OOTD segala macam, dan naiknya memang waktu itu naik followersnya itu pada saat aku memang ada event foto sama ada fotografer Darwis Triadi lah. Itu followers aku naik di situ. Terus akhirnya aku masuk BUMN ini, diwadahi lah sama perusahaan, disupport segala macem. Akhirnya
kontenku jadi lebih terarah Oke. dengan aku masuk BUMN ini dan jadi dipercaya menjadi influencer. Sebelumnya nggak terarah kak? Suka-suka ya kalau lagi galau ya galau Lebih gitu fokus Mas. aja. Kalau lagi Tergantung mood ya. produktif gitu. Oke, berarti kalau Mbak Dika ini udah emang dari awalnya Iya, memang udah secara pribadi tuh iya, udah aktif ya di iya, sosmed sudah ya, Mbak, aktif. ya. Udah Aku lama udah sih itu kayaknya. iya. 2013. 2013 udah lama. Aku kira kan pas pandemi gitu Pandemi. kan. Oh, enggak. Baru ini enggak berarti Iya. udah suhu lah. Orang lama ya. Iya. Ini kalau tapi dia juga Oh, enggak. ngomongnya Ada apa Mbak ya ini? ada followersnya. Iya, dia tuh merendah, meroket Coba Mas, iya. Kalau Mas Thomas gimana, coba ceritain awal mulainya nih di sosmed Kalau dulu deh di jadi sosial influencernya. media. Sebenarnya main sosial media tuh dari waktu di sekolah. Dulu waktu SMP SMA lah, waktu itu baru muncul Instagram. Terus waktu itu aku emang suka konten Apa tuh traveling. Mas SMA? SMA. Udah semua udah main Instagram. Iya. Ada, luar udah. biasa. Alhamdulillah udah masuk sih kak. Masuk ya. Udah, Aku waktu itu telat masih banget. Instagram. Oh, kita SMA udah mulai ada Instagram, terus aku gunain Instagram buat upload apa yang aku suka aja sih kak. Oke. Waktu dulu tuh suka emang traveling, terus explore. Dulu lumayan dikenal. Aku berasal dari Semarang kak. Oke. Banyak tempat wisata, banyak kuliner. Dulu lebih ke sering konten. Dulu prefer untuk foto ya kak. Kalau video kan baru ini Bener, sekarang ini ya. ada hobi fotografer juga? Ada, Fotografi ada, gitu, ada, suka. ada. Oh, Ada. oke. Suka foto, Jadi suka- emang pantes suka upload gitu ya? Suka upload apa yang memang benar-benar suka, ternyata banyak orang minat dan suka apa yang aku lakuin ya. Terus akhirnya waktu itu banyaklah kita growth followers dari situ kak di Instagram, cuma belum seberapa. Terus waktu itu alhamdulillah setelah lulus aku coba untuk daftar di PT Kereta Api Indonesia, udah keterima. Terus di PT Kereta Api Indonesia aku gunain keunikanku kak, spesialku waktu itu aku daftar jadi masinis. Terus aku keterima, terus jadi masinis. Mas ini kan tokoh utama ya kak, bisa tokoh terdepan atau frontliner paling depan lah, yang bawa orang banyak orang yang suka, terus banyak orang apa namanya Tertarik, penasaran gitu ya, sama apa sih gitu? kehidupan lifestyle-nya masinis kak. Terus aku upload beberapa konten yang benar-benar ngelihatin bahwa, bukan ngelihatin sih, lebih ke sharing, Yeah. sharing aku jadi masinis mulai dari keseharian. Terus aku waktu beberapa event di PT KAI, terus banyak yang suka. Terus dan nama aku kan juga Thomas kak, banyak Thomas and Friend kak. Sama. Ada Thomas and Friend, kartunnya. kartun Iya, kereta. emang kayak Cocok kan, doa orang tua sih kak kayaknya nih, manjur. Terus ada satu konten yang benar-benar aku foto aku pakai baju dinas, terus aku kenalin diriku bahwa nama Thomas, pekerjaan supir Thomas, viral boom waktu itu. Dalam waktu 3 jam sampai 4 jam lah kak, aku udah growth. FYP lah ya kalau kita Iya, ya FYP lah ngomongnya. dulu lah. Gitu-gitu Waktu FYP awal-awal gitu. TikTok ya kak. Waktu awal TikTok, aku bisa nge-growth followers, gain followers tuh lebih dari 20 dalam waktu 4 jam kak. Itu kaget juga. Berapa? 20 kak. 20 kak. 20 kak. Wow. 20 kak. Luar biasa. Nah itu mendadak boom sih. banget. Dulu mungkin aku cuma 10 k waktu di Semarang. Waktu pas masuk KAI, Langsung. banyak orang suka, terus aku coba upload yang konten itu tadi, konten pertamaku. Oh itu. Konten pertama foto nama Thomas, pekerjaan supir Thomas, boom. Lumayan tuh waktu itu udah 4M, terus lanjut dalam 4 jam lah 20k followers. Terus jadi bikin semangat untuk Dari ngonten. situ jadi kayak oh ternyata kok tiba-tiba banyak yang tertarik gitu, jadi makin semangat Pengen ya. tertarik jadi masinis, terus kepo, baik juga yang ya DM karena ya, ya. karena Kayak ngasih itu ada sih yang kak, feel gitu ya, DM karena gitu. ngasih itu. Terus Oh iya iya. perusahaan juga support aku ngonten, terus difasilitasi juga mulai dari perizinan, misal ada event BUMN atau event perusahaan untuk nge-highlight eventnya sama promosiin kayak kereta kan emang butuh apa namanya promosi untuk diskon, terus oh ada iya benar-benar. gitu sih Kan kak. banyak programnya ya, Banyak apalagi ada programnya. promo apa Kereta baru gitu ya. gitu-gitu kak. Iya ya benar-benar sih. Berarti emang sama-sama ya sebelumnya dari dari awal emang Dari udah awal. awalnya, tapi memang ada apa passion ya, ada ya. momentumnya tuh pas setelah di kantor sekarang Iya. gitu baru gitu makin Baru boom makin lagi. Iya. boom lagi. Oke, nah platformnya tuh kan kayak Instagram tuh ya utama. Yang lainnya adalah juga nggak mbak? YouTube gitu, TikTok. Aku sih lebih fokus fokusnya ke Instagram. Instagram. Maksudnya Kalau sama? Thomas beda mungkin.
Apa beda? Karena Kalau Thomas aku- TikToknya kalau- FVP juga. mulu di aku. Kalau Thomas mulu nih, Thomas Oke, mulu oke. FVP. awalnya Instagram Kak, yang tadi aku bilang. Terus aku coba ke TikTok, terus apa namanya? Ya mau coba ke YouTube sih Kak. Untuk Tapi masih belum ya? tapi Iya, masih agak- ngumpulin agak beda sih agak kontennya beda ya. treatment ya Kak. Kontennya, betul. Setiap sosial media. Jadi Instagram butuh treatment yang begini, TikTok YouTube begini, sama audiensnya juga beda Iya, Kak. audiensnya beda Audiensnya juga beda sih. Iya. Oke, menarik sih. Terus berarti kan awalnya kan lebih ke konten yang dari apa ya ibaratnya minat pribadi gitu Minat ya. Misalnya pribadi. sukanya hobinya apa ya Iya. udah Lebih ke di-post, suka, Mas juga ya. kan ya. Terus akhirnya tapi kalau ini emang menarik sih karena mungkin apa ya pekerjaannya kan kayak orang nggak common ya walaupun orang naik kereta kan nggak ketemu Nggak ketemu masinisnya ya masinisnya. Mas ya. Jadi kayak Masinisnya. mungkin ya orang ya penasaran juga kayak gimana sih maksudnya sama kayak pilot gitu kan kita Iya, juga kita nggak tahu, pasti kayak ya. penasaran kayak apa sih di balik ruang kopilotnya itu Iya. apa. Iya. Jadi di-share di sosmed banyak ya. Banyak. Seru tertarik ternyata juga jadi masinis gitu. ya. Nah terus tadi kan Mbak Dika bilang kan, terus akhirnya setelah di perusahaan, sekarang ini di Wijaya Karya, terus dari perusahaan tuh juga sempet apa ada support lah segala macam Oh iya, gitu. Nah itu banyak. gimana sih Mbak awalnya? Mungkin apakah awalnya kan di notice nih, oh nih Mbak Dika nih cukup apa ada potensi gitu kan di sosmednya nih banyak followersnya, boleh nih dimanfaatin kan buat sekalian kayak tadi Mas juga kan, jadi kayak buatlah jadi channel apa sharing dan Sharing. promo lain-lain gitu kan buat kita ini ke masyarakat umum gitu. Ya, dari Korkomku juga apa ya, sangat mendukung ya. Pas mereka memang tahu aku punya followers yang lumayan lah gitu. Jadi mereka benar-benar ngasih fasilitas dan kesempatan buat aku untuk lebih berkembang lagi untuk konten-kontenku gitu sih. Bisa jadi kayak apakah kan maksudnya kontennya itu tapi jatuhnya masih sendiri ya, maksudnya kita provide banyak tuh bikin sendiri gitu atau ada kayak mungkin yang dibantu sama ada. Korkomnya kayak Iya. ini Ada tolong timnya. dong Ada di-post beberapa gitu. ada beberapa memang ada konten yang memang diarahkan dari Korkomnya, ada yang memang aku yang direct sendiri, ngedit sendiri segala macam. Seperti itu sih kalau dari Korkomku. Kalau dari Mas Thomas gimana Mas? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke perusahaan provide untuk legalnya sih Kak. Jadi ya, emang ada surat Harus di-review dulu gitu nggak sih? Oh kan iya, kalau ada misalnya ya? pasti ya ada. Jadi kita emang ada program di PT KAI Kak untuk influencer sama konten kreator untuk setiap bulannya bikin konten khusus dikasih Setiap tema bulan? setiap bulan. Oke. Jadi ada tema jadi setiap bulannya Iya. untuk Dan mulai dari berapa promosi. orang tuh Mas di perusahaan? Lebih satu dari perusahaan itu kalau di kira-kira? PT KAI sih mungkin banyak Kak. Cuma Kalau untuk KAI yang itu kan dia ada cabang-cabangnya gitu nggak sih? Iya, iya, iya. Sama kan kayak ada cabang-cabangnya. Ada, macam. Let's say Anak perusahaan yang di segala macam. pusatnya deh berapa orang? kalau di pusat kita global sih Kak. Oh, Jadi kita global. jadi Oke, satu jadi benar-benar satu. dari Kira-kira berapa orang Mas banyak ya? 45 lebih kalau Oke. di daftar sih 45 cuma 40-an ya? di luar sana masih banyak yang belum kita Belum dimaksimalin lah, belum di Belum di- ini ya, inilah sebenarnya untuk mungkin di- potensinya lebih. Tapi potensial yang mungkin aktif ya 40-an lah ya. 45 lebih. Di Wika Mbak banyak. Kalau juga. di Wika kita tuh baru ya untuk influencer-influencer kayak gini. Jadi memang masih dicari di proyek-proyek juga kan. Karena untuk influencer ini sendiri kan memang treatmentnya beda ya. Karena kan kita kebanyakan dari laki-laki yang memang Oh iya sih. turunnya ke Kalau lapangan, jarang ya. iya yang nggak biasa di depan Yang kamera bener. gitu sih. Jadi memang untuk saat ini jumlah influencer di Wika sih masih ya 20 lah. 20 ya. Tapi itu biasanya tuh ada program khusus nggak sih? Misalkan Iya. lumayan ya, 20, 40 gitu. Dan maksudnya kan maksudnya ini kan kayak ibaratnya ekstrakurikuler gitu ya di luar Ekstrakurikuler. kerjaan Iya. BA Iya, gitu iya, ya iya, kan iya, kita iya, kayak benar. harus bikin konten, Iya. ngedit gitu. Nah itu apakah ada program-program khusus kayak pelatihannya apa gitu? Di Wika itu ada pelatihan-pelatihannya, terus kita juga sering ngumpul sesama influencer, memang sering ada acara untuk berbagi gimana sih cara ngedit ini, gini kita berbagi ilmu Sharing sih, session satu lah ya. Tips-tipsnya session. apa gitu ya? Iya, Seru banget ya. ngedit-ngeditnya gimana caranya gitu sih. Sebenarnya kan tadi akunnya akun pribadi tuh, ya kan? Dan yang maksudnya sebenarnya udah dirilis dari jauh sebelum masuk Iya. ke kantor gitu, Kantor. maksudnya even sebelum join ke perusahaannya gitu. Terus kayak udah banyak followers, maksudnya ibaratnya kontennya udah ready gitu, udah Iya, banyak kan. Mungkin sebelumnya apa-apa, terus tiba-tiba setelah masuk yang sekarang kan jadi ibaratnya udah as Corporate banget influencer lah, BUMN gitu, iya. BUMN influencer gitu kan. Terus ada ininya nggak sih, maksudnya kayak concern khusus misalnya, aduh ini nggak pasti ada pertimbangan lebih kan, kayak duh ini mau post ini jangan ya, jangan Oh, deh, iya. atau punya second account Iya, gitu. iya. Jadi ya emang harus di maintain banget nih yang account ini karena kan jatuhnya kayak Iya, udah bawa brand perusahaan juga Bawa nggak brand kan? perusahaan. Iya, Ya, gimana? memang ada sih Mbak. Jadi kayak kalau kita mau posting apapun itu benar-benar mikir ke depannya nih. Maksudnya kayak
bakal berpengaruh nggak ya ke perusahaan gue gitu. Terus akhirnya juga kita sekarang kalau mau post apapun perihal politik atau isu-isu yang ada benar-benar harus review dulu sama atau izin sama korkomnya seperti itu. Memang mau nggak mau kita kan ngebawa nama perusahaan gitu loh. Karena followersnya juga udah banyak banget gitu ya, ibaratnya satu aja tuh efeknya ya lumayan gitu ya, bukan yang close friend lagi, circle-nya udah lumayan yang halayak umum. Udah ada public. Jadi benar-benar dipilih-pilih dah tuh apa untuk apa yang mau diposting gitu. Oke, sama ya Mas ya? Sama sih Kak, cuma untuk dari PT KAI sendiri emang kita lebih ke dilindungi sama SK bijak bersosial media Kak. Oke. Jadi kita udah ada dasar-dasar yang benar-benar Tapi itu berlaku ke semua karyawan kan berarti ya? berlaku Kalau ke semua SK gitu? karyawan. Oke. Dari holding maupun ke anak perusahaan sama. Jadi lebih ke bukan dibatasi Kak, lebih ke dilindungi secara pemilihan kata mungkin, tempat kita untuk bikin konten, ada batasan-batasan yang untuk kita perhatiin sih Kak. Jadi untuk di publish udah istilahnya udah lolos di situ lah, tinggal review, upload. Oke. Karena kan udah banyak kejadian juga lah ya, kayak beberapa mereka semenjak kayak semua orang dikit-dikit upload sosmed juga sensitif kadang banget sensitif ya kan, kalau kita nggak hati-hati bisa jadi bumerang juga gitu kan kita kan ya, dan perusahaan juga gitu kan, apalagi ya udah masing-masing bawa nama perusahaan udah tahu gitu, nih Mbak Dika yang Wijaya Karya nih, Mas Thomas yang Thomas itu dari KAI gitu ya. Iya. Nah terus kalau misalnya selama jadi konten kreator itu kan konten yang pribadi tetap jalan nih? Tetap jalan. Harus jalan sih Kak. Harus ya? jalan, harus maintain, terus harus nyelip-nyelipin lah Kak istilahnya. Nyelipin ya, jadi di mix aja gitu ya, mix. nggak masalah kan selama kan kontennya positif gitu, nggak masalah ya. Nah kiat-kiatnya dong Mas Mbak nih, soalnya aku nih kayak jujur di Indonesia belum ada yang benar-benar influencer ya, maksudnya kita kalau yang khusus pasti ada Kak, cuma mungkin iya, tapi maksudnya untuk yang bawa perusahaan ya, kayak kan kalau Mas Mbak ini udah benar-benar bikin konten membawa perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, personal dan perusahaan. Iya, nah kalau kita tuh masih di Korsek aja sih, di Korkom aja sih yang benar-benar bikin konten yang untuk perusahaan gitu. Kalau dari kitanya sih ya paling cuman mungkin repost aja, tinggal repost atau nge-like kayak gitu. Tapi belum ya secara pribadi kita bikin konten atau ini belum ke arah sana gitu. Nah, cuman kan pasti waktunya lumayan ya. Aku emang sih kalau udah passion mah ada aja ya. Kalau udah itu kan jadi hiburan ya, udah capek udah deh ngedit, ngupload ya. Cuman ada nggak kiat-kiatnya gitu, kayak gimana biar tetap produktif di sosmednya, tetap juga di kerjanya, mungkin dari Mas deh. Dari aku sendiri ngelihat pekerjaanku sih Kak, pekerjaanku yang emang udah bukan motong sih, lebih ke menghabiskan banyak waktu. Jadi 80% diriku ya aku bekerja sebagai seorang masinis Kak, 20% misal waktu pas libur baru kita ngerjain contoh. Masinis itu tuh gimana sih Mas kerjanya? Jam kerjanya Jam kerja hampir sama kayak teman-teman pegawai lain, 8 jaman, cuma untuk kita ada waktu istirahatnya juga. Jadi kan pulang pergi gitu kan, terus ada off-nya gitu, nggak bisa seminggu tuh apa full 5 hari? 51, 52, jadi 5 hari kita dinas, 1 hari kita libur, 5 hari kita dinas, 2 hari kita libur. Untuk sementara ini ya. Gitu. Okay. Terus jadi untuk kita ambil brand-brand Kak yang masuk ya pas di hari contoh. Jalan juga ya. Jalan juga, alhamdulillah Kak. Masuk dikit-dikit ya untuk kehidupan kita ini. Pokoknya inilah ya, konten perusahaan, konten pribadi, jalan konten semua ya, endorse terabas semua ya. Terabas semua ya Kak, tapi harus sesuai dengan nyesuaiin jadwal dinas aku juga Kak. Karena ini kan main job aku sebagai seorang masinis ya Kak. Jadi aku lebih ngutamain sebagai main job aku. Terus yang side job aku sebagai influencer content creator aku ambil di hari pas aku libur sih Kak. Pasti nentuin dulu. Jadi misal ada yang masuk pasti aku langsung cross check dulu jadwal dari 1 bulan full. Kadang suka ada deadline-nya gitu juga nggak sih kan Mas? Ada. Kalau misalnya orang ini kan pasti kan harus upload kapan gitu kan? Ada. Iya. Bukan pintar-pintar ngatur Tapi waktu. alhamdulillah sih Kak masih hidup, masih kuat, masih bisa untuk masih worth it lah ya. Masih worth it. Sama yang penting kan untuk jadi masinis kan butuh istirahat ya Kak. Jadi tetap istirahatnya cukup, dinasnya juga kita maksimal sama profesional dalam dunia content creator dan influencer sih Kak. Betul. Tapi ada ininya juga kan, berarti maksudnya
tadi sih menarik kayak istirahatnya juga harus cukup Ya, ya, nggak ya, bisa ya. juga kayak kita ya udahlah hajar semua Iya. terus Tapi jadinya kan BTW ini Capricorn. Jadi Workaholic, kita workaholic, kita berdua workaholic. Capricorn soalnya. oh sama Iya. Sama, ya, jadi ya. kita Satu terabas semua. komunitas. Oh cocok ya. Oh, oke. Oke, semua. Ya maksud apa ada nggak kayak momen kayak ini kayaknya nggak bisa nih udah kebanyakan nih harus stop dulu Ada. gitu. Ada. juga Ada. kan? Ada. ada Ada. momen ya. Kayak gitu pasti Ada yang emang tanggalnya bentrok, ada yang mau benar-benar yang emang Nggak bisa mungkin kita harus dikontrol, melihat nggak fisik capek. kita Iya. sendiri ya Kak. Jadi Iya. emang sebelum dinas juga kita wajib kalau di maksudnya Kak wajib Ada istirahat. cek dulu ya. Ada cek kesehatan full. Oh, iya. Jadi ada asesmen kesehatan Kak. Terus tidur tuh harus 8 jam. Jadi 8 jam kurang kita nggak bisa dinas sih Kak. Iya. Oke, Jadi emang benar-benar Harus sebelum balance lah, dinas semua benar-benar emang harus dijaga ya. tidur, istirahat gitu. Kalau Mbak Dika gimana Mbak? Kalau Ngaturnya? untuk aku sih karena aku di bagian protokoler ya, jadi nggak terlalu yang di kantor tuh nggak terlalu yang sibuk banget. Cuman ada beberapa agenda yang kalau bapak lagi keluar kota atau apa baru aku turun gitu. Jadi banyak waktu luangnya untuk udah ngonten, Sambil-sambil ngedit, ya. sambil lah. Jadi kayak di hari-harinya tuh bisa sambil diselip-selipin juga Iya, gitu ya, kayak sambil gitu. nemenin, sambil nunggu, sambil ini Iya, deh gitu. masih, Jadi masih banyak waktu untuk buat di ngedit, sela-selanya. ngonten, iya, Oh, gitu iya, sih. iya. Lebih enak lebih enak gitu. karena kalau ini kan kayak waktunya Ada tuh shift-shiftan, mau nggak mau iya. udah Mau nggak harus mau. di situ ya, Iya. istirahatnya harus ini. Istirahatnya Kalau harus kan ada. lebih fleksibel lah ya Iya, gitu, lebih bisa fleksibel. nyelip-nyelipin. Kadang iri juga sama yang office hour. Oh gitu ya. Iri mulai dari jam kerja Kak. Wah, kalau di mahasiswa kan emang harus manage yang itu sih Kak, waktu. Terus kita belum ngeditnya, belum ininya, tapi emang ya mau gimana lagi ya Kak ya. Kita tapi karena passion sih Kak, karena emang Ya, tapi suka. tadi aku soalnya ngintip-ngintip tuh kayak wow gitu. Kayaknya tuh kontennya hidup banget Iya. gitu. Bener-bener yang niat gitu. Ngeditnya tuh bukan Iya. ya kalau mohon maaf ya saya yang bukan influencer mah apa gitu foto asal ya udah posting. lempar Oh, iya, aja iya. gitu kan ya udah Langsung lempar posting, ada langsung video juga foto-foto gabungin lempar Iya. gitu. Iya. Kalau ini kan bener-bener kelihatan gitu mateng ya Iya. apa nih apa Footage-footage-nya. kesannya apa gitu Iya. dari judulnya apa gitu bener-bener dari yang tadi kan lihat bawa-bawa perusahaannya pula Iya. juga kan. Iya, iya. Lebih ke apa yang kita upload tuh kan portofolio kita ya Kak. Jadi setiap konten apa yang kita bikin Kak, itu harus maksimal sih Kak. Kalau menurutku ya. Jadi misal kedepannya ini jadi ngingetin aku sendiri, terus sama jadi portofolio, terus sama oh aku pernah ini sama nambah channel Kak. Iya. Nambah channel itu oke Harus banget sih. ada apa tujuannya gitu ya. Satu Iya. konten ini nih di post nih pesannya apa gitu ya, maunya apa gitu. Di situ. Lebih konten bagus atau enggaknya kan dilihat dari satu sampai ke audiens sama value yang didapat audiens Kak. Iya. Gitu. Mbak Dika nih, Mas Thomas, aku penasaran dong, kan kayak mungkin kalau untuk kayak level aku ya cuman ngepost pribadi doang gitu tuh pun kadang tuh kayak sering banget mau bikin sama liburan apa gitu, konten antar ngumpulin buat konten, ada foto, footage gitu, apa video banyak gitu, ngedraft terus, tapi ujungnya mager gitu ya. Mau bikin apa ya udah lupa aja ujung-ujungnya jadinya nggak jadi, udah deh ada penuh nggak jadi gitu loh pas. Nah kalau kayak influencer kan kayak pasti ada harus ngepost terus ya tadi, apalagi kalau Mas tadi sebulan sekali Maintain gitu sih. harus Oh, itu maintain ya yang kan. Jadi kan kayak Tanggung jawab kewajiban. betul, jadi kan pasti lebih frekuensinya lebih sering gitu kan. Terus mungkin atau mungkin ada kayak target-target khususnya, tolong dong topiknya ini bikin. Nah setiap mau bikin konten tuh gimana sih, boleh diceritain nggak, di share gitu caranya tuh. Misalnya awalnya nih cari ide dulu, ini mau bikinnya bentuk apa ya, video kah, foto, terus nanti kayak harus ngumpulin medianya gimana sampai ngedit sampai ke konten dalamnya tuh gimana sih biasanya prosesnya. Dari sini dulu kali, ladies Kak dulu. Dika. Kak Dika ya. Kalau prosesnya sih kalau aku memang udah dijadwalin ya sebenarnya. Minggu ini nih aku udah ada kegiatan apa nih. Emang aku kan juga akhir-akhir ini lagi ada kontenku tuh fokus buat pengembangan diri di luar kantor lah gitu. Jadi udah tahu nih aku mau ngapain. Jadi footage apa yang harus aku ambil, jadi aku udah tahu. Terus palingan kayak untuk ngedit atau masukin footage-nya itu aku sih dari aku untuk sound dan footage-nya lebih aku perhatiin, lihat-lihat konten-konten di TikTok FYP-nya itu seperti apa. Ngikutin Cari tren nih lah. kayak tren, berarti harus lihat tren dulu nih yang lagi hype tuh kontennya Karena apa, itu ngaruh atau banget. kadang sound juga ya, Nah, nih sound lagi itu sound ngaruh. ini Iya, apa. ngaruh sih, ya. Tuh kayak sekarang tau apa tuh yang lagunya si Rizky itu Alamak. aku yang pusing itu kayak lagi hype banget kan. Iya. Semua konten pakai lagu itu kan, sampai nggak ada relate-nya sama lirik, kenapa sih lagu ini kayak gitu kali ya. Oh Iya. soundnya lagi viral, Iya, pakai ini atau ngaruh mungkin juga sih. apalah video apa dikutip lah, diambil gitu ya Iya. berarti nih ya. Terus gitu. kayak
Sampai ini juga nggak sih kayak ngedrafting gitu skripnya Scripting. atau bukan skripnya atau mungkin kayak narasinya nih mau oke, apa ya kalau gitu. narasi tuh aku lebih ke konten untuk perusahaan ya, atau ada job dari luar perusahaan tentang case sekarang Indonesia Raya atau segala apa, itu memang harus ada narasinya udah disiapin gitu. Karena kan kita kan Karena kalau nggak boleh setiap salah kalau itu karena ya. kalau kita konten untuk perusahaan lain atau untuk perusahaan sendiri kan memang itu ada briefnya terlebih dahulu. Tapi kalau untuk konten-konten pribadi gitu kayak aku nggak terlalu memikirin narasi sih, udah cukup footage dan Enjoy. lagu aja gitu. Jadi diri sendiri aja yang penting kan asal nggak saran lah, Iya. nggak ada yang sensitif ya udah Iya, gitu ya. langsung. Iya ya, kalau Mas Thomas gitu. Kalau aku ya seperti aku bilang di awal sih Kak, aku upload apa yang aku suka. Jadi mungkin setiap aku berkegiatan event mungkin kumpul bareng teman-teman, terus aku coba cabur-cabur kan lagi zaman Kak, coba semua cabur. Cabur tepat hati. Gimana nih? Jadi aku upload apa yang aku suka, terus misal itu untuk konten personal ya Kak. Terus untuk konten misal ada event atau perusahaan, aku benar-benar yang sama sih Kak, manage lihat dulu draftnya, terus aku lihat poin-poin value-nya apa yang mau di up ke publik, terus apa namanya. Untuk dari teknisnya Kak, aku biasanya ngumpulin sebanyak-banyaknya footage. Mau itu foto, mau itu kumpulin video, aja dulu gitu ya, kumpulin ntar. dulu. Mau konsepnya Oke. apapun nanti, itu pasti Iya. Pasti waktu kepa- editing nanti ada. ada yang Pasti kepake ada. ada enggak ya Ada udah pasti gitu ya. kepake, pasti Ini kepake. ilmu yang aku ambil dari Oh, Kak iya. Thomas. Aku kan sering konten sama Kak Satu Thomas itu kan. sering satu Sering event, satu Kak. event terus Wah, kayak ini lagi. iya, ini lagi. Tapi aku jadi banyak belajar juga sama Kak Thomas kayak lo ambil footage sebanyak-banyak ya, Jadi jajarin sama sharing dia. juga ya, Jadi- tipsnya enak. gitu ya, bener juga sih. Jadi aku ambil semua footage momen-momen sih Kak. Jadi Iya. mungkin lebih ke apapun aku ambil. Contoh orang tepuk tangan aku ambil. Iya. Orang apa namanya? Jalan aja berjabat gitu ya, tangan. iya, jabat tangan. Itu Terus penting banget. apapun itu menurutku penting ya. Setiap momen itu menurutku berharga sih Kak. Jadi Iya. aku upload apa yang aku suka itu contoh aktivitiku tadi itu sama yang misal perusahaan ya poin-poinnya tadi pokoknya sesuai semua ya. tadi untuk editing nanti konsep apapun kalau dari dulu sampai Iya. sekarang alhamdulillahnya Kak pasti ada konsepnya di akhir. Yang penting gabungin dulu Ya kalau semuanya. udah dapat banyak kan nanti kalau beda sama kita misalnya udah kepikiran tapi tadi belum Iya, dapat mending nih kelebihan- footage-nya, mending kelebihan tinggal footage kita daripada filter kekurangan ya. footage, Jadi Kak. nggak perlu, tapi udah ada semua Udah ya. ada semua jadi pas aman. ngedit santai gitu aja. Jadi bener-bener sih. tinggal kita nyesuaiin sama skrip atau brief yang disediain sama contoh perusahaan, misal kita di akhir perusahaan, terus kalau brand ya kita sesuaiin brand apa aja poin yang mau di highlight di produk tersebut gitu-gitu sih Kak. Untuk editing ya apa namanya? Tinggal Tapi sekarang juga editing udah banyak sih. Udah banyak yang kayak platform-platform. otomatis gitu, kita masukin udah langsung ke edit. Di CapCut kan juga banyak tuh. CapCut banyak. Dulu emang Gampang. dulu aku belajar ngedit dari waktu SMA sih Kak. Jadi waktu pas pelajaran ya, waktu itu kan aku ambil software engineering. Jadi Oh, emang udah. Emang udah- software udah udah familiar terarah. sama familiar sama yang editing lah istilahnya. Terus Iya. untuk basic Apalagi sekarang alhamdulillah. aplikasinya juga udah makin banyak kan Iya. ya. Nah, Kayak kalau dulu nggak mah- ada kan iya. mana ada. Kalau dulu Sekarang mah di kita TikTok pakai Dulu foto grid aja nggak? Foto grid. foto. Sekarang udah banyak. epic, Mudah ini tuh. Iya. Dulu mah masih yang benar-benar dapur kotor lah istilahnya. Sekarang Iya. bersih Kak. Jadi contoh ngilain background aja kita tinggal Iya. satu klik doang. Kita klik Terus doang. mau apa lagi? Mau ngasih teks juga kita ngasih dulu mah AI satu-satu juga ya sekarang sekarang ya. udah otomatis. Sekarang udah otomatis misal apa yang kita ucap ya bakal muncul sebagai teks lah ya Kak. Terus apa namanya? Banyak fitur-fitur lain yang bisa manfaatkan sama kita yang suka ngonten Kak. Mungkin kontennya jauh lebih maksimal gitu Kak. Dan mungkin orang-orang bisa impress ke konten kita sama mungkin jatuhnya lebih ke Hasilnya itu ya. jatuh ke follow kita, suka komen gitu-gitu Iya. Kak. Naikin engagement kita juga sih. Nah tapi menarik kan kayak sebenarnya kayak tadi ya kalau Mas Thomas kan sama Mbak Dika emang kebetulan sering ketemu gitu nggak sengaja gitu kan Kebetulan. satu event segala macam. Nah kalau misalnya di influencer BUMN sendiri nih Ya. ada nggak sih wadahnya juga gitu kan? Kan kalau di perusahaan masing-masing ada tuh ya diwadahin Ada. misalnya ada pelatihannya apa gitu masing-masing. Nah kalau untuk dalam antar perusahaannya nih ada juga nggak sih wadahnya buat kalian tuh saling sharing, saling kenal gitu. Oh ada, waktu itu kan kita kan disatuin dalam satu event namanya oleh, Become sih Kak. Become jadi itu yang ngadain kan dari SKB ya, Dari dari SKB. SKB. Jadi kita benar-benar influencer perusahaan BUMN dikumpulin jadi satu, terus ada satu event, terus kita jadi buat komunitas bareng-bareng, sering bareng-bareng, terus dari SKB juga sering mewadahi kayak apa? Event-event event-event perusahaan-perusahaan nanti terus ke SKB ke kita sih Kak.
Jadi misal mau Ada workshop influencer ada workshop juga Kak kita. Jadi SKB. upskilling Sering ya? untuk ngedit video kita tuh AI jujur segala aja. macam itu Kadang sering kita banget belajar ya. mandiri. Terus banyak kan kita juga belajar dari waktu saat event. Terus kita juga Ngobrol-ngobrol juga. beberapa taruh event ini, emang ada sharing. waktu itu workshop ya? Iya, workshop influencer. Ada beberapa kota. Jadi alhamdulillahnya dari Tiap bulannya BUMN tuh ada, Kak. Tiap Menarik bulannya ya. ada. tiap bulan ada Kak. Jadi Jadi emang disupport banget sebenarnya ya, Disupport kayak banget, ya udah diwadahi gitu, banget, nggak iya. cuman oh followersnya banyak gitu, Iya. tolong dong gituin, tapi emang benar-benar di support juga, Di-support, diwadahin gitu buat workshopnya, berkembang. Iya. buat apa namanya, buat komunitasnya juga, jadi saling sharing, gitu Iya. sama Sharing. kamu, jadi juga saling nyemangatin gitu, atau nggak kan pasti udah follow jadi kayak ih kok rajin banget ya, Iya. konten kamu Iya. juga Kita nih, tahu, upload nih gitu ya. kadang juga di luar event pun Kak kita nyempetin untuk dari teman-teman BUMN di luar sana kita Ngumpul aja di gitu ya. event buat yang ngobrolin konten kalau iya, kita Lagi hype-nya apa lagi nih? hype-nya apa nih Gitu. coba kita bikin tren yuk gitu-gitu jadi ngikutin tren sama ya itu Kak channel Iya. terus Relasi segala relasi terus teman-teman juga niche-nya banyak Kak jadi contoh kalau aku kan ada kalau aku sendiri ke lifestyle Kak Oke. jatuhnya mungkin Dika Dika ke lifestyle niche-nya juga apa? ya Iya, ke aku lifestyle pengembangan ada diri teman-teman segala yang macam. edukasi ada yang influencer edukasi Kak dari edukasi, BUMN ke BUMN lain hukum, ada yang traveling Kak ada yang traveling ada edukasi macam-macam. ada yang legal legal Kak Jadi Justi literasi kita luas banget sih. jadi nambah-nambah Menarik. ilmu juga sih Kak gitu Iya, iya. Nah, terus kalau misalnya kan sebenarnya yang tapi di era sekarang ya, kayak emang sosmed tuh udah pastilah ya, kayaknya bahkan sampai yang generasi yang apa ya, udah agak di atas milenial pun juga kan sekarang udah mulai ngikutin ya, minimal tuh Instagram lah, udah Facebook tuh udah jarang lah gitu ya, tapi udah pasti pakai Instagram, udah bisa Instagram. nge-post story gitu, Iya. nge-tag kayak gitu kan. Nah, apalagi yang generasi yang sekarang nih yang emang baru-baru ini, maksudnya ada nggak sih tips-tips kayak skill di era digital nih ya, apa sih yang harus kita punya nih skill? Apakah misalnya kita minimal bisa deh gitu ngambil foto atau bisa editing, itu kan juga skill juga ya. Misalnya minimal untuk pakai software yang mudah aja tuh harus punya, atau kayak skill, atau seenggaknya kayak kan kadang kalau yang namanya sosmed itu susah ya, harus dari dalam ya. Kayak kalau yang introvert banget kadang kayak nggak mau nih enggak aku deh, nggak ya. mau upload gitu, aku malu. Nah menurut kakak-kakak ini penting gak sih skill itu minimal tuh di era digital ini ya, kita tuh harus punya apa Adika? sih gitu. Saya lagi. Gimana? Boleh deh. Kalau menurut aku sih yang paling penting komunikasi skill ya, itu penting kalau untuk influencer, karena komunikasi itu kayak kita juga mau bertanya, nggak malu bertanya lah gitu, mau tahu gimana sih cara-caranya gitu segala macam. Terus untuk buat narasi juga kan kita juga perlu untuk komunikasi ya. Menurut aku sih komunikasi penting ya untuk skill untuk Kayak komunikasi influencer. skill ya, karena kayak ya komunikasinya dulu, karena sebenarnya di sosmed itu kan komunikasi kita sama Iya, audiens, tapi gimana ya cara sosial menyampaikannya, media aja gitu. Interaksi lah ya. Interaksi. Interaksi. Iya. Pintar-pintar kita ngatur narasi seperti apa gitu sih Kak. Kalau aku di era sekarang ya Kak, nggak cuma digital, yang penting mah percaya diri Kak. Pede aja, Pede. yang penting Harus pede, maju. iya. Kita harus ngelakuin first step lah istilahnya. Coba dulu, mau yang tadi introvert ya Kak. Coba karena dulu namanya gitu ya. satu aja, coba bikin Kayak tadi kan konten. tiba-tiba ternyata boom gitu ya. Ya, ada itu konten untungnya pertama ya. aku Kak. Konten Iya. pertama aku yang bener-bener langsung, alhamdulillah waktu itu langsung boom dan bikin Jadi semangat ya, semangat. Terus coba belajar ngedit lah, coba untuk jadi mau bikin lebih yang maksimal lebih lagi lah lagi, istilahnya, iya. lebih lagi. Terus ya itu percaya diri sih Kak. Iya sih, Percaya diri itu kayak ya nomor satu lah kalau aku ya. Gitu. Benar-benar. Komunikasi juga nggak kalah penting. Iya, setuju Harus sih, seimbang. Tapi ya benar-benar percaya diri sama komunikasi ya, karena ya susah. Tapi ya ini juga sih dengan sosial media, kadang kayak ketolongnya kan kadang ada ya, tadi misalnya dia sebenarnya aslinya introvert pemalu gitu, tapi ternyata di sosmed dia jadi media, dia berani Saya, speak up gitu kan, Saya itu. share up. Oh masa sih? Saya introvert. Enggak Saya introvert percaya. Kak. Nggak percaya. Introvert Kak. Terlalu Jadi extrovert, Kak. kalau ini habis ini saya pulang habis energi. Oh agak nggak Habis percaya energi. ya aku ya. Nggak percaya. Oh gitu ya. Itu saya jujur introvert Kak. Saya nyaman untuk Oh, oke. Iya. Oh, tahu tuh malah ya ini salah satu contohnya ya. Jadi sebenarnya introvert tapi Iya, justru di sosmed punya benar-benar. wadah untuk Iya, untuk ekspresi ekspresi. gitu ya, Mas Ekspresi. ya, mengekspresikan diri, Platform untuk- nge-post ini tuh. gitu sih Kak. Jadi awalnya aku introvert Kak. Terus coba waktu itu kan lagi awal-awal TikTok booming ya. Cobalah gitu. Upload terus boom, terus jadi semangat. Oh, ternyata banyak yang introvert kan berasal dari
ngerasa overthinking. Iya. Orang suka nggak ya Suka sama nggak apa yang ya? kita lakuin? Ganggu Suka nggak ya nih kita ngepost ini? Iya, iya, Pada iya. suka nggak sih atau Ternyata kayak pas kita upload itu banyak orang suka, terus jadi confident kita tuh Naik ya, naik Kak. jadi, Jadi oke, ini jadi platform untuk ngekspresin diri. Soalnya introvert tuh pasti ada sisi-sisi, contoh introvert ada yang suka traveling gini. Cuma kan pasti ada minatnya, pasti ya punya. iya. Alangkah lebih interestnya baiknya di-share kemana. Kak. Kebahagiaan kita harus share ke semuanya kan Kak. Jadi pahala juga nggak sih? Setuju Soalnya sih. kalau skill untuk kayak misalnya mas, kalau skill edit segala macam itu Learn by doing nggak sih? Itu kita ngeliat TikTok, ketik aja cara ngapus background langsung muncul, langsung to the point. Itu udah gampang ya. banget. Udah Yang penting gampang yang sekarang utamanya ya. kemauannya dulu Iya. ya. Kayak Yang Mau penting belajar, diri, mau nanya, coba. mau coba, Oh. itu sih. Ya. Nah, dari kan udah lumayan lama nih ya, misalnya sebagai influencer gitu, ya atau dari semenjak jadi influencer yang di kantor deh di BUMN ini sendiri, ada nggak pengalaman yang paling berkesan banget nih kayaknya nih? Ya apapun ya, entah itu di sosmed kayak misalnya tiba-tiba banyak ada komen yang berkesan gitu, atau mungkin Viral lah ya. waktu ya, atau mungkin Viral, tiba-tiba dia kenalin gitu, mungkin aja kan kayak, aku sampai Atau ketemu jodoh ya, Kak? Iya, sih atau kayak Berkesan nih ya? aku jalan kemana tiba-tiba Mbak Dika ya, terus sampai akhirnya ketemu teman iya, baru iya. atau apapun itu, misalnya yang benar-benar jadi momen yang berkesan dari selama jadi influencer di perusahaan BUMN ini gimana? Dari sini Dari deh. aku ya sekarang ya, tembak langsung ke aku. Kalau aku sendiri Kak, semua konten yang aku upload semua alhamdulillah berkesan sih Kak. Soalnya contoh dari beberapa event aja Kak. Event alhamdulillah beberapa event itu event yang kalau dikata sih bukan main-main sih Kak. Jadi waktu itu ada Summit, ASEAN Summit. Waktu itu nggak istilah terbatas lah untuk beberapa publik untuk bisa masuk. Cuma kita dikasih privilege lebih Kak untuk ketemu orang-orang luar biasa di dalam event itu. Cuma waktu itu pernah ketemu Pak Presiden, Pak Prabowo. Halo Pak Prabowo. Terus ada beberapa menteri yang kita ketemu. Terus ada petinggi-petinggi dari beberapa perusahaan yang luar biasa. Terus kita bisa sharing, kita bisa ambil semua ilmunya. Jadi semua konten dan beberapa event yang aku visit, alhamdulillah semua berkesan. Untuk konten personal berkesan saat ini Kak, waktu di stasiun Kak. Jadi ada anak kecil Kenalin dia. ya? Iya. Kenalin. Iya, ini Kak Thomas ya? Oh, ini Kak Thomas ya? Iya. Alhamdulillah udah di titik yang alhamdulillah udah lumayan. Bisa ya, dia pengen banget ya, lucu Iya, banget. iya. Terus ada beberapa teman-teman lama, terus ibu ngubungin aku gitu Kak. Thomas, ini videomu sampai Kalimantan. Thomas, ini videomu SMP-nya sampai udah. iya. Ibu kontenmu sampai Sumatera nih. Terus ada teman dari yang kerja di luar negeri juga FVP juga ya? nyampe lah Kak istilahnya. Jadi ngerasa wah power itu ya sosial media ya. bener-bener Terus gitu. sih. Ya itu sih Kak Menarik, berkesan menarik. karena emang udah di titik yang alhamdulillah minimal Berkesan lah. ya berkesan lah ya. Gitu. Privilege-nya banyak tadi ya, dari kesempatan ikut event itu sendiri juga punya privilege buat yang sebenarnya mungkin kalau nggak aktif di sosial media sebagai Juga. influencer nggak akan punya kesempatan akses buat ke situ ya. Terus ditambah seneng ya kalau ada orang Seneng. kenalin, maksudnya kayak nggak sia-sia Sama nih yang aku waktu pas post tuh ketemu jadi ngerasa teman-teman gini Kak. Jadi Merasa dekat motivasi ya? merasa dekat sama banyak yang mau jadi di posisiku sekarang ini ya. Ternyata terus bersyukur sih Kak udah mulai bukan udah mulai ya emang saya selalu bersyukur jadi di setiap harinya apa yang saya lakuin, apa yang saya dapat bersyukur. Terus banyak orang-orang di luar sana yang pengen ada di posisiku Iya. sekarang ini. Ada yang pengen jadi masinis juga Kak, anak yang 5 tahun, 6 jadi tahun. ngasih inspirasi juga, jadi kayak Iya. ternyata seru ya, aku jadi mau juga nih kayak Iya, Om iya. Thomas gini gitu ya. Gitu sih Kak. Menarik. Dari Kak Dika gimana Kak? Kalau aku momen berkesannya itu waktu aku bikin konten tentang kegiatan CSR Wika donor darah ya, ternyata itu responnya positif banget dari masyarakat. Jadi kayak mengenakan Wika bukan hanya tentang proyek-proyek besar ya, jadi Wika juga banyak kegiatan sosial yang bermanfaat lah gitu buat masyarakat. Jadi aku berkesannya di situ sih, jadi bisa mengenakan Wika ini loh Wika. Sisi lainnya gitu ya. Sisi lain Nggak dari cuma Wika, orang apa, iya. oh ini kontraktor project-project iya aja, ternyata gitu. ya CSR Wika kegiatan sosialnya tuh banyak gitu, jadi aku berkesan aja sih bisa mengenalkan Wika terus dari sisi humanisnya seperti ini loh.
Ya itu sih Kak, Aku penasaran juga nih soal tadi kan datang ke event gitu kan, dan aku familiar juga sih sebenarnya sama wajah-wajah influencer ini ya, karena kan sering diundang juga nih kayaknya nih ke event Indonesia Re gitu kan, yang buat ikut ngeliput gitu ya, meramaikan acara Indonesia Re di sosial media gitu. Nah, aku penasaran nih maksudnya kan sebenarnya kalau kayak gitu ya, kan pasti kan banyak ya sebenarnya, nggak cuman ke yang event Indonesia, yang lain-lain pun juga kan tadi kayak misalnya dapat kesempatan diminta tolongin saya sama perusahaan apa buat ikut datang eventnya, ikut ngeramein di sosial media bla 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 kayak gitu. Gimana sih izinnya? Maksudnya kayak itu kan sebenarnya maksudnya kan kakak-kakak ini kan juga karyawan ya gitu, bekerja gitu masing-masing ya. Gitu kan, ada biayanya gitu. Nah, tapi juga dengan tambahan ekstrakurikuler ini gitu kan sebagai influencer juga banyak juga gitu tugasnya kan, harus entah itu yang cuma konten, entah itu yang harus ikut ke event perusahaan ABC gitu ya yang gede-gede. Gimana sih maksudnya izinnya, terus kayak baginya aku kayak penasaran exposure-nya tuh sebesar apa sih gitu kan, pasti kan maksudnya itu juga butuh waktu ya, maksudnya harus nyesuaiin jadwalnya juga kan. Nah itu kayak gimana sih? Kalau dari aku sih karena aku di bagian protokoler ya, emang yang tadi aku jelaskan nggak terlalu sibuk lah gitu. Untuk menyesuaikan atau izinnya itu memang dari sebelum jadi protokol itu kan atasanku udah tahu kalau aku nih influencer gitu. Jadi ketika aku izin atau apa, mereka sih support aja gitu. Jadi kalau misalnya butuh surat atau apa ya itu mah urusan kedua lah sebenarnya kalau atasanku ya gitu. Dia sangat mendukung aku sih kalau untuk kegiatan influencerku, dia nggak membatasi atau apa. Selama kita tetap profesional dan mengutamakan job desk utama. Itu sih Kak dari aku. Oke, sip. Kalau kurang lebih sama sih Kak, jadi yang penting tetap ngutamain pekerjaan utama, perihal event-event di luar itu perusahaan support, karena alhamdulillah kolaborasi antar BUMN sih oke banget sih Kak di kemarin, karena contoh saling dukung satu sama lain gitu Kak, jadi boleh kok karena nanti juga timbal balik kali ya. Timbal balik karena Kak, timbal juga balik. sama, ada saatnya juga butuh teman-teman influencer lain gitu. gitu Kak, sama full support. Terima kasih PT KAI. Kasih Wika. Ya, mengangkat namanya juga kan di audiens di sosial media tuh kan jadi makin kenal gitu. Yang sebenarnya kalau nggak ada sosial media kan nggak update kayak ini ada acara ini ternyata, atau nggak kayak sisi sehari-harinya Mas ini tuh kayak gini ya. Jadi nambahin inspirasi, mau dong kerja di KAI itu ternyata seru ya kan, jadi kebayang di ini juga ternyata kontraktor tuh nggak cuman di lapangan, cewek juga bisa ya kan, ternyata bener. Bisa juga gitu di perusahaan kontraktor gitu. Menarik sih. Terus jadi pribadi juga ya, kita kan ternyata banyak tuh ningkatin confidence, nambah koneksi juga, nambah ya, koneksi. Jadi kayaknya nambah silaturahmi juga ya sampai ke keluarga gimana gitu, kayak yang nggak ketemu jadi ketemunya di FYP nih, lihat si Thomas di sini. ini gitu ya, banyak sih positif. Nah, mungkin ada ini nggak terakhir nih, ada apa ya, pesan sama ini kali ya, apa ya, harapan kali, maksudnya kira-kira dari udah yang di posisi ini kan kayak sebenarnya kan kayak udah mantap lah ya, maksudnya secara as influencer udah produktif udah disupport perusahaan masing-masing gitu kan, terus di followersnya juga, di audiensnya juga kayaknya positif gitu feedbacknya. Nah, pesan sama mungkin teman-teman ya sesama BUMN lah ya, walaupun ya influencer atau non influencer kan sebenarnya kita dalam bersosial media kayaknya semua udah pakai gitu ya. Ada pesannya nggak sama tadi, harapannya tuh ke depannya apa sih, pengen kayak gimana lagi gitu dari yang sekarang. Jadi kalau dari aku jangan malu untuk mulai dulu, karena dunia profesional dan dunia kreatif bisa berjalan dengan sejalannya. Tapi yang penting kita tahu prioritas dan batasannya. Jadi jadikan passion itu sebagai sarana untuk berkembang, jadi jangan untuk jadi beban. Oke, Mas Thomas Ayo, ada pesannya kan, atau kalau nggak harapan juga boleh. Harapan semuanya, ngomongnya aja lah ya Kak ya. Oke, bijak dalam sosial media, manfaatin sosial media semaksimal mungkin, jangan takut untuk memulai, and go rocket. Wih, keren banget. Makasih banyak loh, kayak kita udah ngomong udah 5 jam ya. 5 jam. Nggak kerasa ya. Cepet banget. Iya, tapi nanti mungkin karena terlalu lama ya udah ngalahin episode drakor, kita potong mungkin ya. Keren Indonesia. Setengah jam aja. Makasih Kak. Makasih banyak, senang banget Indonesia kenalan sama keren. Mbak Dika, Mas Thomas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Makasih banyak untuk insight-nya. Pokoknya
Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton ya enjoy dan banyak insight yang bisa diambil ya dari kakak-kakak luar influencer yang luar biasa ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Rain Podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and follow sosial media Indonesia Re. Dadah!